warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Masana Utami dengan NRP 1C1250145. Saya Hanifah Indonesia dengan NRP 1C1250190. Saya Marisa Fira Aulia dengan NRP 1C1250150. Di sini kami akan melakukan kunjungan observasi ke Kampung Adat Cirende. Ikutin keseruan kami ya. Bye. Boleh saja semampu apa jawab bantu gitu. Bisa diceritain sejarah kampung adat ini? Kampung adat ya, kalau masalah ya kebetulan Abah bukan pelaku sejarah. Abah sampai sekarang menjadi penikmat sejarah, menjaga sejarah dan meneruskan sejarah. Karena berbicara Cirende hanya tahu semua mungkin orang namanya Cirende gitu kan. Tapi orang tua nggak tahu, Abah sendiri nggak tahu awalnya seperti apa gitu. Karena bukan waktu yang sebentar. Kita tarik ke belakang aja kan sewaktu zaman Nusantara. Zaman Nusantara kayaknya yang ada di negara kita hanya masyarakat adat. Termasuk wilayah Jawa Barat. Ya. Adatnya adat Sunda. Adat Sunda. Jadi sampai sekarang Abah menjaga jati diri Jawa Barat lah, bukan hanya Cirende. Karena ada 3 hal. Bahasa Sunda, aksara Sunda, dan kesenian Sunda. Itu sejaman Nusantara. Kenapa Abah bilang belum yang ada masyarakat adat Jawa Barat, orang Sunda, karena merek-merek lain kan belum masuk. Seperti agama kan merek, itu kan belum masuk ke negara kita. Jadi Muslim kan gitu kan, orang Sunda ada pemanikan. Jadi urusan pangan aja, kalau Abah makan sehari-hari kan bukan nasi beras, tapi nasi singkong. Ya itu kalau makan sembarangan kan takutnya ada kandungan berasnya. Itu kan dipamalikan. Jadi sembarangan makan itu dipamalikan karena orang tua sudah memberikan pesan coba beras itu ditunda. Jadi bukan tidak boleh, hanya ditunda. Ternyata Cirende nunda beras itu khususnya di masyarakat adat itu udah 108 tahun. Sesepuh meninggal 19 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Nggak pernah makan beras. Termasuk Abah sekarang 63 tahun yang nggak pernah makan beras. Jadi bukan hanya nasinya, termasuk turunannya. Ada kue-kue itu pasti nggak dimakan. Jadi kalau Abah pergi kemana-mana, kalau keluar kampung Cirende, kalau mau jajan itu nggak bisa sembarangan, harus dipertanyakan dulu. Itu larangan pamali, termasuk ke hutan. Di sini kan, di sini ada konsep adat, ada aturan adat, ada tata cara adat. Di sini ke hutan nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai kain warna merah, itu ke hutan. Kalau di sini generasi mudanya itu masih ikut menjaga sama menjalankan adat itu ada? Ya kebetulan kan itu kebutuhan sejarah, walaupun ya di sini sebetulnya berat ya buat Abah menjaga adat istiadatnya. Karena ini udah tengah-tengah kota. Iya. Pasti serangan teknologi. Iya benar. Serangan majunya zaman, serangan pendidikan. Tapi ada kebijakan dari sesepuh ya boleh semua diadopsi gitu. Hanya ya beratnya buat Abah kalau anak-anak adat menggunakan teknologi, ya Abah dititipkan juga ke orang tuanya supaya tolong ibu bapak ini diawasi supaya penggunaannya tidak berlebihan. Karena jangan sampai kita makan produk yang maha kuasa, diciptakan oleh yang maha kuasa. Jangan sampai rusak moralnya oleh teknologi yang dibuat oleh manusia. Kan itu intinya.
Jadi kalau menjaga adat istiadatnya, Abah punya aturan di balai adat itu di rumah kamu ada pertemuan bapak-bapak ada, pertemuan ibu-ibu ada, pertemuan anak muda ada, lalu ada pertemuan anak-anak kecil, udah mulai usia SD lah. Hanya pesan Abah ya semuanya boleh, sekolah boleh, main HP boleh, majunya zaman nggak harus ditolak. Tapi di situ ada pamali. Jangan keterlaluan lah dalam menggunakan sekolah. Karena kalau dari segi pendidikan mungkin anak-anak adat di sini ada yang udah saja, yang masih kuliah, masih SD, SMP diboleh. Warganya ada yang jadi tentara, ada jadi PNS, ada yang jadi guru. Hanya Abah menyampaikan boleh ibu bapak, tapi ibu kalau sesudahnya nanti selesai pengabdian terhadap negara, ibu jangan lupa dengan alam. Jadi harus kembali ke alam. Harus kembali ke alam. Itulah pesan-pesan Abah. Jadi ceritanya hanya cerita kelibonan, kurasan, ketemuan. Tapi ceritanya Abah hanya menitipkan tentang ya sejarah. Gitu. Jangan lupa dengan ketahanan pangannya, karena di sini masyarakat makan singkong itu bukan miskin, bukan tidak kebeli beras. Apakah ada larangan atau pantangan tertentu dalam kehidupan sehari-hari? Harus cuma kalau kita nggak ada aturan masuklah lagi. Jadi masyarakat adat itu walaupun agak rumit ya, sebetulnya mah happy, karena hidup itu banyak tantangan, banyak proses gitu. Ya contoh aja kalian datang ke sini berarti ada tantangan ya, ada masalah. Itu contoh kecil. Kalau Abah zaman dulu di adat itu kita bisa dibayangkan, legalitas pernikahan susah, akte lahir susah, KTP pun susah. Itu kan menjadi dorongan untuk berjuang. Karena perjuangan itu bukan untuk sekarang, bukan untuk apa, itu untuk generasi ke depan. Ya ternyata Cirende hadir, dinas, semua dinas hadir, kejaksaan hadir. Itu hanya sekarang melengkapi kebutuhan. Dulu memang itu kan sebetulnya bukan kemauan masyarakat ya. Dulu di KTP aja hanya ada yang namanya WNI, warga negara Indonesia diakui, tapi hak-hak sipilnya nggak diberikan ke masyarakat. Itu terjadi di mana-mana kalau masyarakat. Ya kebetulan waktu MK digugat oleh masyarakat adat, ternyata MK memperbolehkan semua di kolom agama diisi dengan identitas. Ya sekarang udah. Kalau Abah melihat ke belakang, yaitu orang tua kami harus menunggu ratusan tahun untuk mendapatkan legalitas. Ya dengan perjuangan Abah sekarang, dengan sepuh yang lain, dengan warga yang lain, ya dibantulah oleh akademi. Ya akhirnya sekarang berakhir. Sekarang nyaman, pernikahan nyaman, walaupun ya emang apa sih yang salah? Dari pernikahan juga cukup menjadi sebuah tuntunan kalau dia ada. Karena di adat itu boleh nikah, nggak boleh cerai. Laki-lakinya nggak boleh beristri dua. Jadi ada aturannya banyak, jadi tidak boleh. Kalau pacaran juga ada aturannya. Itu namanya kalau bahasa Sunda totoongan. Kalau di bahasa Indonesia ditengok dulu. Itu harus kan? Karena mungkin kalau kita punya pacar harus menjadi seorang suami yang baik. Sesudah menjadi seorang suami harus menjadi seorang bapak yang baik. Sesudah menjadi seorang bapak harus menjadi seorang kakek yang baik. Makanya nikah itu harus hanya satu kali. Karena kesakralan nikah itu di situ. Karena kalau Abah lihat kan sekarang ya PR kejaksaan itu nggak beres-beres. Banyaknya orang nikah cerai kan itu permasalahannya. Justru bukan membantu pemerintah, membebani pemerintah. Sekarang pemerintah dibebani oleh rakyatnya sendiri. Tentang pola makan aja dibebani. Pemerintah harus menyiapkan raskin setiap bulan. Kebayang kan? Kalau secara individu mah nggak kekurangan beras. Tapi lihat secara keseluruhan, pemerintah harus impor beras. Ini tuh bah ada batasnya ya, dari mana sampai mana? Kalau Cirende mah nggak ada batasnya teh, nggak ada Cirende luar, Cirende dalam. Seperti saudara Abah di Baduy, Oh iya. kan ada Baduy luar, Baduy dalam. Mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh menerima
penerangan, tidak boleh menggunakan HP, itu baduy dalam. Tapi Cirina kan udah di tengah-tengah kota, jadi menyesuaikan. Jadi hanya ada Cirina aja, cuman mungkin di dalamnya ada yang namanya warga adat. Gitu. Jadi yang paling banyak warga adat dominan di sini di wilayah Abah RT 03 dan di wilayah Balek 02 itu paling dominan. Tapi terselip di tiap RT itu ada. Jadi tidak mengelompok. Terus Bang, kalau di sini bantuan dari pemerintahnya itu suka ada nggak? Kalau bantuan sebetulnya mah kalau ke adatnya begini, kalau adat itu tidak ada ketergantungan. Contoh Abah sebentar lagi ini ada acara adat ya, yang namanya Satu Surat. Sampai ke puncak acaranya nanti 11 Juli kalau nggak salah ya. Itu ada hiburan. Itu tidak ada anggaran yang harus minta ke pemerintah. Karena dia tidak boleh oleh sesepuh kami dan mandiri, jadi harus mandiri. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu kan urusannya Pak RW, bukan urusan Abah, itu urusan lembaga adat. Karena Cirina kan ada 2 lembaga, ada lembaga pemerintahan, ada Pak RT, ada Pak RW. Abah masuk di lembaga adat. Jadi kalau lembaga pemerintahan ya terserah kebijakan pemerintah. Kalau memang di adat ada yang perlu dibantu ya mangga. Gitu. Kalau ditolak sih enggak. Cuman sifatnya kalau orang yang memberi pasti diterima. Tapi kebanyakan kalau urusan beras kayaknya di adatnya nggak ada yang diambil, jarang gitu. Karena buat apa? Dimakan juga enggak, diberikan ke ternak, masih banyak orang yang gitu. Kalau urusan pangan. Jadi ada maksudnya karena ini dari tengah-tengah pemerintah hadir mau bantuan apa? Ya. Apa pesan Abah untuk generasi muda agar tetap melestarikan budaya adat? Ya itu mah udah kewajiban ya. Karena kalau negara kita kan indahnya dengan ragam budayanya. Tapi Abah tidak bisa memaksakan dia orang lain harus masuk ke budaya Sunda. Tapi minimal mereka menghargai budaya Sunda. Karena budaya Sunda itu lebih ke mengajarkan ya toleransi. Sila asasinya, aku rukun dapeh rapinya gitu. Harapan Abah kan itu semua harus punya rasa kasih sayang. Jadi kalau berbicara Cirina mah semua harusnya dipesan. Contoh tentang pangan, tidak harus makan beras. Pertanyaan kita, perut kita tidak pernah menolak. Perut kita mau makan apa? Tidak pernah menolak. Hanya kasat mata dan mulut itu yang akan bertanya. Harusnya tidak mandul urusan ketahanan pangan. Madura dengan jagungnya, Papua dengan sabunya, Cirina dengan singkongnya. Itu aja teh paling ya pesan-pesan lebih ke menjaga. Jadi begini, kalau Abah bukan mengkritik agama sih. Semuanya bagus, tapi angka lebih bagusnya kalau kita punya ajaran, punya agama dibarengi dengan arah akhlak dan moral. Yang lebih penting kan akhlaknya dan moralnya. Ya buat waktunya, udah nyepetin waktunya. Terus jadi nambah wawasan juga ke kitanya. Iya boleh. Memang itulah warisan budaya dari orang Sunda. Siap saja kalau memang udah selesai. Iya, kita mau izin Keliling-keliling dulu Boleh.